Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spek salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Avanza 1,3 tipenya G manual tahun 2009. Nah, ini tampilan sekilas ya, tadi dari sisi sebelah kiri, bagian depan serta sisi sebelah kanan. Nah, sekarang kita langsung saja kita lihat apa saja yang ada di bagian mobil ini. Nah, di bagian depan ini dia lampu sudah kristal reflektor ya. Ada lampu sennya di sini serta lampu kecilnya ya, lampu kecilnya di bagian sini. Nah, terus habis itu di bawah fog lamp juga sudah kristal reflektor. Nah, terus habis itu di bagian tengah ini grillnya ada tiga tingkat ya. Dia sudah chrome semua, nih lambang Toyota. Nah, di sini ada plat nomor sama ada kisi-kisi juga ya buat menambah pendinginan di bagian depan ya, bagian mesin. Nah, ini juga lampu sudah kristal reflektor juga. Nah, di sini ada lampu sen sama ada lampu kecilnya di bagian sini. Nah, ini fog lamp juga sudah ada serta di sini ada tuas jika kita buka untuk menaruh besi buat apabila kita mau narik mobil ya. Nah, terus di bagian kap mesin ini dia ada ini semprotan air wiper ada 2 serta wiper depannya ada 2 ya. Oke. Sekarang kita ke bagian samping. Nah, di bagian samping ini ada tulisan VVT-i ya, karena dia sudah ini yang model facelift ya, model facelift dan mesinnya sudah VVT-i. Nah, terus kita ke bagian bawah. Nah, ini ban depan, dia kondisi ban depan mungkin sekitar 60% ada. Nah, terus ini velgnya dia warnanya warna silver, bautnya ada 4. Nah, sudah rem depannya sudah cakram. Nah, untuk ukuran bannya sendiri dia di 185/70 R14. Nah, di sini ada karet penahan lumpur. Nah, terus untuk di bagian atas dia nih antena sudah ada di bagian samping. Terus spion dia ada lampu sennya, dia sudah elektrik dan dia ininya chrome ya, batoknya chrome. Nah, terus untuk di bagian bodi ini ada list ya, ada list di bagian bawah. Terus habis itu untuk handle pintunya dia modelnya masih model ini ya, congkel ya. Dia masih model congkel. Terus di sini ada tombol buat kunci ya. Nah, ini di aksesoris ini tambahan chrome-nya ini ya. Oke. Nah, untuk kuncinya sendiri dia terpisah dengan remote. Nah, sekarang coba kita masuk saja ke bagian dalam ya. Bagian dalam, bagian depan. Nah, ini kondisi door trimnya masih oke. Dia warnanya dominasi warna krem. Nah, di bagian atas ini buat lock unlock pintu ya. Lock unlock pintu, di bagian sini ada handle jika kita mau buka pintu. Nah, ini dia lapisannya lapisan bludru ya. Bludru kondisi juga masih oke. Nah, di bagian bawah sini ada pengaturan buat power window di keempat pintunya. Di bagian sini ada buat lock unlock power window. Nah, di sini ada handle jika kita mau dorong atau mau tarik pintu. Di sini ada buat cup holder dan di sini ada tempat penyimpanan burem nih. Nah, tempat penyimpanan terbuka. Oke. Nah, terus bagian pintu yang perlu kita periksa ini sealer pintu kita perlu periksa juga. Pastikan bahwa kondisinya masih oke. Kenapa? Karena kondisi sealer pintu kalau sudah rusak berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer pintu tidak ada berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Nah, sekarang kita lanjut, kita lihat di bagian jok ya. Jok depan ini jok supir, jok penumpang depan. Nah, dia terpisah joknya, sudah dilengkapi dengan 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Nah, ini joknya dia sarung ya, jadi jok aslinya masih ada, bahannya campuran antara fabric dan bludru ada di bagian dalam. Nah, terus untuk pengamanannya dia ada seat belt 3 titik nih 2. Nih, seat belt 3 titik 2. Terus habis itu bagian supir bisa diatur senderannya ya, recliningnya bisa diatur serta di sini buat maju mundurin jok. Nah, di bagian sini ada buat buka bagasi belakang. Di sini ada buka tangki bensin. Nah, terus di bagian bawah kita periksa juga, pastikan bahwa di bagian bawah ini aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur ya. Nah, terus di sini dia karena manual, di sini ada pedal kopling, pedal rem serta pedal gas. Nah, terus di ini nih di jok juga, bawah jok nih agak buram gerap. Nah, ntar kita pastikan juga bahwa jangan sampai ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat ya. Nah, oke. Terus ini buat handle kita buka kap mesin, kita tarik saja. Oke. Nah,
sekarang kita masuk ke dalam. Nah, kita masuk ke dalam. Nah, ini kisi-kisi kita. Nah, oke. Nah, di bagian sini ada buat botol nih, naruh botol ya. Bisa buat naruh botol atau benda-benda yang lain. Nah, terus ini pengaturan spionnya ya untuk elektriknya. Nah, terus habis itu di sini ada kisi-kisi AC yang bisa dibuka tutup ya. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian sini. Nah, ini ada colokan buat kunci. Sekarang kita coba masukin saja ya kuncinya ya. Kita masukin saja kuncinya. Nah, terus kita ke bagian sini. Nah, ini cluster speedometer. Nah, sekarang kita coba nyalakan saja ya mobilnya ya. Nah, oke. Nah, ini pada saat on. Sekarang pada saat kita starter. Nah, pada saat kita starter, pastikan bahwa nyala mobil tuh jreng ya. Karena apa? Kalau tidak, dia berarti ada kemungkinan permasalahannya di akinya sudah soak atau dinamo starternya yang bermasalah. Nah, terus di sini apa saja yang ada? Nah, di sini ada indikator buat isi bensin. Isi bensin. Nah, di sini ada panah, berarti pengisian bensin ada di sebelah kanan nih, panahnya ke kanan. Nah, di sini ada buat kilometer per jamnya ya, kecepatan mobil. Nah, di sini ada kilometernya, pemakaian mobil secara keseluruhan di kilometer udah 110.000. Nah, terus habis itu di sini ada tripnya, bisa kita reset di sini. Nah, terus di bagian sini ada, nah ini kalau nyala nih berarti handbrake-nya posisi aktif. Sini ada RPM-nya, ada RPM-nya berapa. Terus habis itu di sini ada suhu mesinnya berapa. Oke. Nah, sekarang kita maju ke depan sedikit. Nah, di bagian kanan nih ada pengaturan buat ini buat lampu ya. Jadi bisa lampu besar, lampu kecil, terus lampu dim, lampu sen, serta nih fog lamp juga bisa ya. Nah, terus habis itu di bagian sini ada pengaturan buat ini wiper depan belakang serta air wiper depan belakang. Nah, terus di bagian sini, nah ini kita bisa periksa juga nih kulit jeruk di di setirnya juga masih bagus ya, masih bagus. Terus habis itu kondisi setir juga masih oke. Di sini ada lambang Toyota Chrome. Dia belum dilengkapin airbag, belum lengkap ya, airbag belum ada ya. Oke, sekarang kita ke bagian sebelah sini. Nah, di bagian sini ini kisi-kisi AC. AC juga kita cek, kondisi juga masih dingin ya. Nah, di bagian sini ada audio. Jadi dia audionya masih standar ya, audio standar. Ini bisa kaset tapi nggak tahu kasetnya masih berfungsi atau tidak. Cuman yang jelas radio FM AM ya. Nah, terus habis itu di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, ini kalau misalnya kita buka, kita mau ganti LCD TV atau Android ya, mengikuti zaman sekarang juga masih bisa ya. Tempatnya masih cukup untuk audio yang double din. Nah, terus di bagian sini ada ini buat tombol buat lampu hazard. Di sini ada jam digital. Di bagian sini ada kita mau taruh karcis ya, bisa ya, karcis atau e-tol sekarang ya. Nah, di bagian sini ada pengaturan buat AC. Nah, ini ada kecepatan AC sampai 3 level. Di bagian sini ada suhu AC. Nah, di bagian sini, bagian bawahnya lagi ada asbak. Di sini ada colokan rokok, bisa jadi power outlet. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di bagian sini ada tuas transmisi manualnya sampai 5 kecepatan plus mundur. Nah, di bagian sini ada tuas buat rem tangan ya atau handbrake. Nah, di sini ada tempat nyimpen ya, handphone juga bisa kita masukin ke sini. Nah, di bagian sini ada bisa buat cup holder atau botol juga bisa kita taruh di sini atau benda-benda lain. Nah, di bagian sini ini ada kisi-kisi AC. Nah, di sini ada laci penyimpanan tertutup, sorry. Nah, di sini ada label service terakhirnya. Oke, sekarang lupa saya nih. Nah, ini kunci seat belt ya. Kunci seat belt kita bisa perhatikan juga nih di bagian dalamnya, apabila ada karat atau sisa lumpur berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus kita kembali ke bagian sini. Nah, di bagian sini ada ini kisi-kisi speaker. Di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, ini tuas buat power window, nih handle buat buka pintu. Nah, ini bahannya bludru ya, kondisi juga masih oke. Ini lock unlock pintu ya, buat lock unlock pintu. Nah, terus bagian atas ada pegangan tangan. Nah, di sini ada sun visor dilengkapi dengan cermin tapi tidak ada tutupnya. Di sini ada lampu baca. Terus habis itu di tengah ada spion tengah tapi tidak ada pengaturan kesilauannya. Nah, ini ada tambahan lampu baca serta tempat buat naruh tisu ya, sama ada lampu juga di bagian sini. Nah, ini sun visor bagian supir tidak ada cermin tapi ada tempat buat naruh kertas atau kertas-kertas kecil ya, atau catatan-catatan seperti itu. Oke. Nah, bagian depan sudah kita periksa ya secara keseluruhan. Nih,
Sekarang kita buka dulu nih. Buka dulu, takut kalau kekunci nanti pintunya dari dalam ya. Oke, sekarang kita periksa ke bagian tengah. Nah, ini modelnya model congkel juga untuk buka pintunya. Sekarang kita periksa. Nah, di door trim kita periksa. Nah, ini door trim senada warnanya dengan yang bagian depan. Nah, ini bahan juga bahan bludru ya. Bahan agak buram nih, coba kita kasih tangan. Nah, di sini ada buat lock and buram lagi. Nah, ini di sini ada buat lock unlock pintu. Di sini ada tuas buat buka pintu. Di sini ada tuas buat power window. Nah, di sini pegangan jika kita mau narik atau dorong pintu. Di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, child lock juga sudah dilengkapin ya di sini ya, child lock ya. Nah, terus sealer pintu juga wajib kita periksa juga untuk memastikan kondisi pintu masih aman. Oke. Nah, ini tampilan jok bagian tengah ya. Jok bagian tengah. Sekarang kita ke bagian belakang dulu lah biar lebih enak nih. Baru kita ke tengah. Nah, bagian belakang dia bisa duduk 2 penumpang dewasa ya. Terus habis itu dia pelipatan bangkunya 100% ke depan. Nah, ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Nah, di bagian sini ini ada 2 seat belt 3 titik. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini bisa buat naruh cup holder juga bisa ya. Nah, terus ada handle tangan juga di bagian sini. Nah, di bagian sebelah sini ini ada cup holder, ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di bagian sini ada handle tangan. Oke, sekarang kita ke bagian tengah. Bagian tengah, nah ini jok, dia bisa 3 penumpang dewasa. Senderan kepalanya tapi ada 2 ya. Terus pelipatan bangkunya bisa 50% dilipat ke depan. Nah, terus kita ke bagian bawah sini dulu deh. Sini ada cup holder, sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di bagian sini ada kisi-kisi speaker. Sini ada handle jika kita mau buka windownya ya, jendelanya ya, tuas power window. Nah, di sini ada jika kita mau tarik atau dorong pintu. Nah, di sini ada tuas jika kita mau buka pintu. Di sini tuas buat lock unlock pintu. Oke. Nah, sekarang di sini ada tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan di sini buat cup holder juga bisa. Nah, di bagian bawah sini ada asbak. Oke. Sekarang kita ke bagian atas. Nah, ini ada handle tangan. Nah, di sini ada 3 kisi-kisi AC, dia sudah double blower ya. Terus habis itu ada 3 level kecepatan AC. Di sini juga ada handle tangan. Terus habis itu sudah bagian tengah sama belakang sudah ya. Oke. Nah, ini joknya kondisi juga masih oke ya. Dia dilapisin dengan sarung ya. Oke. Nah, sekarang kita tutup pintu, kita periksa ke bagian belakang. Nah, ini sini dulu deh. Ini buat pengisian bensin ada di sebelah kanan. Dia ada tambahan ini aksesoris ya. Aksesoris chrome biasa lah buat nutup ya, memperindah mobil. Nah, di sini kondisi ban juga masih sekitar 60-70% lah. Nah, ini velg sama ukuran ban juga sama, bautnya juga sama. Nah, cuman yang bedanya dia remnya masih tromol. Nah, ini ada karet penahan lumpur juga masih ada. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian belakang. Nah, bagian belakang ini Avanza G-nya ini sudah dilengkapi dengan spoiler. Ada spoiler, ini lampu rem. Nah, terus kaca belakang belum dilengkapi dengan defogger, tapi sudah ada ini wiper belakang. Terus habis itu ada list chrome nih di bagian bawah kaca. Nah, ini lampunya dia 3 level ya. Di sini lampu sen, lampu mundur serta lampu senja ya, sama lampu rem. Nah, ini kristal reflektor ya. Oke, sama seperti di sini. Sama. Nah, ini ada lambang G-nya, tulisan Avanza, lambang Toyota tadi udah ya. Oke. Nah, di sini ada list chrome juga di atas plat nomor. Di sini ada colokan kunci untuk buka bagasi. Bisa pakai kunci atau bisa dari dalam, tapi belum ada tuas ya. Oke. Nah, ini ada tambahan karet. Ini tambahan. Terus habis itu di bagian bawah sudah dilengkapin juga dengan ini tanduk ya, tanduk bagian belakang. Nah, di bagian sini nih, jika kita mau lihat mobil, salah satu indikasinya yang kompresi mesinnya masih bagus, dia masih mengeluarkan embun air dari knalpot. Nah, ban cadangan ada di bawah ya. Oke. Nah, sekarang kita buka saja pintu bagasi. Oh, kekunci lagi tadi. Coba. Sebentar. Ini kita tarik lagi tadi. Tadi mungkin karena nutup pintu jadi dia ketutup lagi ya. Nah, sekarang kita coba. Nah, sudah. Oke, bisa. Nah,
di sini kita bisa periksa sealer untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak belakang. Nah, bagian-bagian tulang pintu juga perlu kita periksa nih. Pastikan bahwa dia masih oke, tidak ada bekas reparasi atau perbaikan. Nah, ini bagasinya. Nah, cuman kalau dilipat jok baris ketiganya dapat space bagasi yang lumayan besar ya. Nah, sama di sini ada, kalau kita mau nurunin ban cadangan, jadi kita tinggal putar saja di sini. Oke. Sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian sini. Nah, ini kondisi ban sama velg. Nah, di bagian sini kita periksa juga nih. Nah, kita periksa juga di sini kondisi door trim masih oke. Child lock juga ada. Nah, ini sealer pada bagian pintu juga perlu kita periksa untuk memastikan mobil aman kondisi pintunya ya. Oke. Nah, sekarang di bagian belakang, penampilan bagian belakang, ini bagian dashboard ya secara keseluruhan. Nah, untuk ukuran mobil tahun 2009 masih cukup oke ya. Nah, di sini kondisi door trim, di sini sealer pintu nih juga perlu kita periksa untuk memastikan mobil aman, tidak bekas reparasi atau perbaikan ya pintunya ya. Oke. Nah, di bagian sini ada tampilan ya, tampilan dari depan serta nih tampilan dashboard sekali lagi. Oke. Nah, terus ini bagian ban. Sekarang kita bagian terakhir ya, kita lihat di bagian dalam mesin. Nah, ini mesin. Nah, ini bukanya di sebelah kanan sedikit ya, dorong ke atas. Sekarang kita buka. Oke. Nah, Avanza ini mengusung mesin 1300 cc 4 silinder dengan penggerak roda belakang. Nah, kita perhatikan aja apa saja yang ada di mesin. Yang pertama kita ke bagian atas. Nah, kap mesin, di kap mesin juga ada sealer ya. Pastikan bahwa sealer kap mesin itu aman. Dan di bagian dalam kap mesin ini belum ada peredam panas. Nah, cuman kita periksa aja bagian dalam kap mesin, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah, terus di bagian depan ini yang kita sebut apron ya. Apron itu adalah besi yang memanjang di depan, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Sama seperti di samping-samping sini. Terus habis itu di chassisnya juga pastikan bahwa aman, tidak ada reparasi atau perbaikan ya. Nah, ini bagian-bagian samping sini juga perlu kita periksa. Nah, terus apa saja yang ada di mesin ini? Nah, yang paling depan ini radiator ya. Ini radiator yang warna hitam. Nah, terus habis itu di sini ada tutup radiator. Nah, di bagian sininya ada fan listrik ya. Kita juga periksa kondisi fan listriknya masih berputar secara normal atau tidak. Nah, terus kita ke bagian sini, ini cadangan radiator coolant ya. Tabungnya di sini ada tabung buat air wiper. Nah, di bagian sini ada ini buat pengisian power steering. Nah, di bagian ini bagian mesin. Nah, ini mesin, di sini ada jika kita mengisi oli mesin. Nah, di bagian atas ini yang plastik ini filter udara buat ke mesin. Nah, di bagian sini ada aki. Ya, kebetulan pakai aki maintenance free dan akinya juga masih bagus ya, ini masih biru. Nah, terus di bagian sini ada kotak spring. Bagian sini ada buat tabung pengisian minyak rem. Nah, yang warna kuning ini adalah tuas untuk kita memeriksa level oli mesin. Oke. Nah, mungkin itu saja bagian-bagian dari mesin ya secara sekilas ya. Oke, sekarang kita tutup. Oke, bagi yang berminat terhadap Toyota Avanza ini ya, jadi Avanzanya tipenya 1,3G manual tahun 2009. Silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga serta simulasi kredit saya cantumkan di deskripsi video ini ya. Jadi tertulis di deskripsi video ini, jangan lupa dibuka. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa tukar tambah, bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, terus jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan bahwa kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil. Mulai dari yang pertama, rasa berkendaranya bagaimana, oke atau tidak, performa mesin, terus kaki-kakinya masih aman atau tidak, terus habis itu power steeringnya masih oke atau tidak, pengeremannya masih oke atau tidak, terus koplingnya, karena ini manual, koplingnya masih oke atau tidak, perpindahan giginya masih oke atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, di Zal Motor sendiri ini terletak di sini nih.
nih, Pusat Otomotif Sentra Harapan. Nah, ini gerbang utama. Jadi kalau mau menuju Zal Motor juga mudah. Dari gerbang utama kita masuk lurus, ada bundaran. Nah, di sini bagian di hook nih. Nah, ini Zal Motor kelihatan. Oke. Nah, sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik lonceng notifikasinya agar dapat info video terbaru atau stok-stok terbaru kami. Nah, jangan lupa juga di akhir video ini saya cantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai video mobil-mobil Toyota yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, sekian ini, silakan komentarnya serta share juga ya. Jangan lupa ke keluarga, kerabat, sahabat, teman-teman, saudara, siapapun juga yang mencari mobil bekas atau second. Serta follow juga di sosmed kami ya. Tadi udah belum ya? Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Zal Motor Channel. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.